Halo sahabat, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu saya, membagikan sedikit ilmu saya untuk sahabat yang mungkin ingin mengetahui atau ingin sedikit belajar tentang ilmu psikologi melalui sudut pandang seorang hipnoterapis. Karena saya adalah seorang hipnoterapis dan saya akan membagikan ilmu psikologi, psikis, hipnoterapi menurut sudut pandang seorang hipnoterapis. Begitu. Oke, dan di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang anxiety disorder dan psikosomatis. Saya di video kali ini nggak akan banyak menjelaskan apa itu anxiety disorder, apa itu psikosomatis. Yang saya akan bahas di video kali ini, bagaimana cara menghandle atau mengendalikan sensasi-sensasi yang mungkin tidak nyaman atau sangat tidak nyaman dan mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Karena mungkin sahabat di luar sana ada yang masih belum ngeh atau belum tahu bagaimana cara untuk menghandle, mengendalikan sensasi-sensasi yang tidak nyaman, seperti mungkin serangan panik, kecemasan yang berlebihan, takut pingsan, takut mati karena sahabat tiba-tiba terjadi serangan panik saat sahabat sedang bekerja atau sahabat sedang bersekolah atau sedang beraktivitas sebagai ibu rumah tangga atau wanita karir begitu. Dan sekarang mungkin sedikit yang saya akan bagikan, mungkin itu bermanfaat untuk sahabat. Tips yang pertama adalah ketika sahabat sedang beraktivitas tiba-tiba mendapatkan serangan panik tersebut, yang pertama harus Anda lakukan untuk menenangkan pikiran Anda adalah Anda bisa melakukan olah nafas. Bagaimana cara olah nafas? Standar aja, gak usah banyak ribet. Kita tinggal ambil nafas panjang melalui hidung, lalu keluarkan perlahan dari mulut sambil katakan, aku sehat, aku tenang. Anda bisa berhenti sejenak, minum air putih, lalu Anda bisa melakukan olah nafas 1 kali, 2 kali, 3 kali tarikan. Setelah itu afirmasikan dalam hati, saya baik-baik saja, saya tenang. Mungkin itu bisa membantu setelah teman-teman, setelah sahabat sudah lebih membaik, sudah lebih tenang, baru sahabat melanjutkan aktivitas. Begitu. Jadi bukan kita paksakan untuk beraktivitas, nanti jatuhnya timbulnya berbahaya. Jika kita lagi, misalkan contohnya kita lagi menyetir, tiba-tiba mendapatkan serangan panik yang enggak enak seperti mata buram, ngeblur, atau dada sesak, atau jatuh berdebar, itu kan sangat berbahaya kalau kita sedang menyetir kendaraan motor. Jadi alangkah baiknya kita berhenti dulu, kita minum air putih, kita olah nafas. Fungsinya apa? Untuk menenangkan dan menghilangkan, mengendalikan si serangan panik tersebut. Dan setelah tenang, kita lanjutkan gitu. Gak usah berpikiran yang aneh-aneh, saya mendapatkan penyakit yang udah begitu. Pikirannya positif aja, oke? Tips yang kedua, ini tips untuk mungkin bisa dilakukan setiap hari. Pada saat mendapatkan serangan panik ataupun tidak, bisa ini untuk dilakukan setiap hari. Seperti contohnya meditasi. Kalian cukup menenangkan badan, posisikan badan tegak, kaki bisa bersila atau sambil rebahan nggak apa-apa. Anda bisa atur nafas, inhale, exhale. Kalau saran dari saya lebih baik sambil mendengarkan musik-musik terapi, musik-musik relaksasi, dan sambil mengucapkan dalam hati, aku menyadari diriku sedang dalam gangguan, namun aku yakin
tubuh dan pikiranku mudah untuk pulih, mudah untuk sehat kembali, mudah untuk tenang kembali. Seperti itu. Itu saran dari saya. Itu kebanyakan klien dari saya sarankan seperti itu untuk menenangkan emosi, menenangkan pikiran, supaya kita lebih tenang dan mudah untuk mengendalikan semua rasa cemas tersebut. Dan biasanya saya sarankan gak usah lama-lama, 10-15 menit itu udah cukup. Begitu. Dan yang ketiga, atur pola makan. Kenapa saya menyarankan atur pola makan? Karena kebanyakan klien yang datang terapi ke saya, ke Master Arya Surya di klinik hipnoterapi Arya Surya, itu kebanyakan yang mengalami gangguan psikosomatis itu diiringi dengan asam lambung yang tinggi, GERD atau dispepsia tersebut. Nah, itu saya sarankan untuk mengatur pola makan supaya lebih teratur lagi, supaya lebih teratur agar si asam lambungnya bisa kita kendalikan. Jadi tidak asal makan ya, tidak asal makan. Kita tetap kita harus mengatur pola makan. Jadi psikisnya kita tenangkan dengan meditasi, dan fisiknya kita juga kita tenangkan dengan cara pola makan yang teratur. Dan saya tidak menyarankan untuk tidak makan ini, tidak makan itu. Saya lebih sarankan silakan Anda makan apapun yang Anda mau, tapi tetap dalam takaran atau porsi yang sesuai. Misalkan Anda ingin makan mie atau sambal, mungkin kalau orang yang tidak ada gangguan asam lambung yang tinggi, dispepsia, dan lain-lain, mungkin dia biasa 2 sendok. Kita yang lagi dalam gangguan mungkin bisa 1/4 sendok atau setengah sendok atau 1 sendok. Jadi sesuai takaran. Kopi misalkan, minum aja kalau Anda mau, tapi orang lain mungkin 1 gelas, kita 1/4 gelas atau setengah gelas gitu. Tetap harus dengan pola makan yang diatur gitu. Anda ingin daging silakan, Anda ingin apa silakan, karena makanan itu sedikit banyaknya mempengaruhi terhadap stamina dan energi tubuh kita. Soalnya kalau pengalaman saya, kita kebanyakan menghindari atau tidak memakan makanan yang seperti lemak, minyak, santan, itu nanti jatuhnya kita timbul sensasi seperti lemas, kelengan gitu. Dan kebanyakan kelengan. Dan ketika dicek nanti gula darahnya turun karena kita membatasi diri kita untuk meminum yang manis atau hal-hal yang mengandung gula gitu. Itu sebetulnya bisa juga disebabkan karena gula yang turun atau darah yang turun, tekanan tensi darah yang turun gitu, karena kita kurangnya memakan makanan yang mungkin untuk menstabilkan gula darah atau menstabilkan tekanan darah gitu. Dan dipengaruhi juga oleh si cemasnya. Jadi cemasnya kita redakan dengan meditasi, dan fisiknya pun kita kendalikan dengan pola makan yang baik, pola makan yang teratur gitu. Dan tips yang keempat adalah mendengarkan audio afirmasi. Apa itu audio afirmasi? Ya, sugesti-sugesti yang biasanya dilakukan oleh terapis profesional. Ya, satu contoh halnya Master Arya Surya atau saya atau terapis yang lain. Audio afirmasi adalah sugesti-sugesti yang positif, sugesti-sugesti yang positif yang bertujuan untuk mengembalikan alam bawah sadar yang buruk jadi alam bawah sadar yang lebih baik, itu menggantikan data yang buruk dengan data yang baru yang lebih baik begitu. Fungsinya untuk mensugesti pikiran kita, pikiran alam bawah sadar kita
untuk berpikiran yang lebih baik, yang lebih positif, lebih optimis, lebih sehat, lebih tenang gitu. Nah itu biasanya kita sarankan mendengarkannya setiap hari, nggak perlu lama, ya 10-15 menit nggak apa-apa. Kalau memang waktu kalian sedikit, itu perlahan-lahan dari 10 menit nanti naik 15 menit, naik lagi sampai 30 menit atau 1 jam, dan ya paling tidak 1 hari 1 kali lah. Kalau waktu kalian banyak ya 1 hari 2 kali mendengarkan audio afirmasi itu untuk memprogram pikiran alam bawah sadar kita menjadi yang lebih baik dan lebih positif, itu lebih sehat, lebih tenang. Itu sangat berpengaruh juga. Banyak audio afirmasi di luar sana yang beredar gratis di YouTube, seperti di YouTube-nya Mas Raditya Surya atau di YouTube saya juga. Nanti kedepannya saya akan membuat audio afirmasi juga begitu. Tinggal klik aja, banyak audio afirmasi, audio terapi itu banyak gitu. Oke, sampailah kita di tips yang kelima. Tips yang kelima ini adalah tips yang terakhir. Setelah teman-teman melakukan yang 1, 2, 3, 4, teman-teman masih merasakan tidak nyaman, justru semakin cemas, semakin parah, semakin takut, semakin semakin tidak bisa dikendalikan kepanikan, kecemasan, dan ketakutan teman-teman bisa melakukan proses pengobatan atau proses penyembuhan melalui psikiater atau psikolog, ataupun teman-teman bisa melakukan hipnoterapi. Tentunya dengan hipnoterapi yang profesional. Banyak di luar sana kok, seperti Master Arya Surya itu banyak juga menangani klien. Terus saya silakan teman-teman pilih aja metode penyembuhan untuk psikis teman-teman. Di luar sana banyak, tinggal search aja di Google, di YouTube banyak kok. Yang penting mereka orang-orang yang profesional, orang-orang yang memang mengerti dengan keadaan teman-teman, dengan keadaan dan kondisi psikis gitu. Oke? Dan sekian tips dari saya, mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk lebih tenang lagi, lebih baik lagi, dan mengembalikan jiwa yang tenang, yang positif dari teman-teman yang mungkin hilang entah kemana. Dan sekian, mudah-mudahan tips dari saya membantu, dan sadari sesadar-sadarnya semua perasaan cemas, takut, panik, was-was yang tidak nyaman itu hanyalah ilusi, karena sejatinya teman-teman sehat walafiat. Salam bangkit dan salam sehat.